Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bayangkan ada dua jalan yang terbentang di hadapan kita. Dua jalan ini sangat berbeda. Dan kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih. Saya jelaskan. Jalan pertama, ketika kita lihat di ujung jalan tersebut, adanya keindahan, kebahagiaan, kenyamanan, bahkan banyak sekali emas-emas, perak-perak yang ada di dalam jalan tersebut. Namun, setelah kita lihat, ternyata ketika kita melalui proses untuk sampai ke jalan tersebut, sangatlah tidak mudah. Banyak sekali tantangan, rintangan yang harus kita hadapi. Bahkan kita harus lepas dari zona nyaman kita. Berbeda dengan jalan yang lainnya. Di sisi lain, jalan kedua ini ketika kita berjalan itu sangat nyaman, sangat aman, sangat luas sekali jalannya dan tidak sempit seperti yang pertama. Namun, kalau kita sudah berada di ujung jalan tersebut, bukan hanya kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan yang ada pada jalan tersebut. Boro-boro kebahagiaan, kenyamanan pun tidak kita dapatkan. Karena kenapa? Karena di ujung jalan tersebut merupakan keterpurukan, kesedihan, kecemasan yang ada di dalam jalan tersebut. Jika saya bertanya kepada saudara sekalian, jalan manakah yang saudara pilih? Sama seperti judul khotbah yang saya berikan. Keep it simple, saints or sinner. Artinya adalah, buat itu menjadi sederhana. Anda pilih untuk menjadi orang suci, orang yang disucikan oleh Allah, atau tetap menjadi orang pendosa. Kebanyakan dari kita pasti memilih untuk disucikan oleh Allah. Kita layak di hadapan Allah. Namun seringkali kita tidak melakukan apa yang membuat kita bisa layak di hadapan Allah. Contohnya, ketika kita mau disucikan oleh Allah, berarti kita harus namanya mengikuti ketetapan Allah, mengikuti namanya peraturan Allah itu sendiri. Sama seperti kita, ketika kita tinggal di rumah orang tua kita, atau kita tinggal di rumah saudara kita, bahkan di rumah dimanapun kita tinggal, pasti ada yang namanya ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan yang kita harus jalani. Mau gak mau. Itu kalau kita mau tinggal di mana kita mau tinggal. Dan kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak usah tinggal di tempat di mana kita tidak mau melakukan peraturan itu. Sama seperti Tuhan, saudara. Tuhan memiliki peraturan yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat agar kita mendapatkan kelayakan untuk masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan surga. Namun banyak dari kita atau manusia itu tidak bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Sang Pencipta atau Allah itu sendiri. Bahkan di Alkitab pun ada tokoh atau oknum atau kelompok yang memang tidak mau melakukan peraturan Allah. Mereka hanya mau mementingkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka ingini, itu yang mereka utamakan. Contohnya adalah orang-orang Farisi, di mana mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan peraturan manusia, hukum Musa daripada Allah itu sendiri. Masakan Allah yang datang ke dunia berupa anak manusia untuk membuat hubungan Allah dan manusia itu kembali dekat, tetapi peraturannya tidak ditaati oleh manusia itu sendiri. Nah, saudara, saya pengen kasih tahu bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa disucikan oleh Allah atau layak di hadapan Allah. Saya memberi 3 poin. Yang pertama adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan sukai. Sebenarnya kalau kita ucapkan lewat kata, itu sangat mudah apa yang Tuhan sukai. Yaitu melakukan doa, pujian, dan penyembahan hanya kepada Allah itu sendiri.
memang sangat mudah untuk diucap, tetapi untuk dilakukannya, menurut saudara, apakah mudah untuk dilakukannya? Juga mudah, saya katakan mudah, tetapi untuk kita memastikan kita terus melakukannya, itu yang susah. Untuk itu kenapa kita harus meminta terus kepada Tuhan melalui doa, doa, dan doa. Percaya saudara, kuasa doa sangat besar, sangat nyata. Haleluya. Lalu poin yang kedua ialah kita harus yang namanya bereskan selagi kecil. Bereskan selagi kecil. Artinya adalah kita harus membereskan dosa-dosa kita, kesalahan kita selagi masih kecil. Kenapa saya bilang selagi masih kecil? Karena saudara harus tahu bahwa dosa atau kesalahan yang kita buat, kita tidak bisa mengukur atau menargetkan itu sendiri. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengukur seberapa besar, seberapa banyak dosa kita, saudara. Jangan karena saudara berpikir saudara mempunyai dosa yang sangat besar, saudara mempunyai dosa yang memang sangat fatal menurut saudara, untuk itu saudara tidak mau datang kepadanya. Hati-hati saudara, karena saudara itu telah disesatkan pikirannya. Saya katakan kita harus bereskan. Jangan pernah punya pikiran atau ubah pola pikirnya kalau Tuhan Yesus tidak memandang saudara karena dosa yang banyak atau sedikitnya saudara buat. Ya. Jadi saudara, kita harus bereskan selagi masih kecil. Seperti pohon saudara, kalau terus tertanam dia tidak mau lepas atau terus bertumbuh pohon itu, maka semakin dalam akarnya, semakin susah untuk dilepas, semakin susah untuk diangkat. Untuk itu saudara, selagi dosa kita menurut kita susah untuk dilepas, maka kita harus yang namanya datang sama Tuhan, melakukan pertobatan. Lalu poin yang terakhir adalah kita harus mencari kebahagiaan di dalamnya. Maksudnya apa? Memang semua orang itu, semua manusia itu pasti mengingini yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan. Tetapi seringkali orang atau bahkan terkhususnya anak-anak Allah itu sendiri tidak mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Karena kenapa? Saya katakan karena mereka salah dalam mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka mencari kebahagiaan yang ada di dalam dunia. Contohnya seperti apa? Jabatan. Seperti apa lagi? Seperti cinta dunia, harta, tahta, semuanya itu yang mereka cari, itu yang mereka ingini, itu yang mereka mau. Untuk itu mengapa Tuhan pengennya, Tuhan maunya kita mencari kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Terus kita minta sama Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan itu ada. Bagaimana kita caranya untuk mempunyai kebahagiaan di dalam Tuhan? Kita harus mensyukuri apapun yang kita punya. Kalau kita bersyukur, baik kurangnya kita, baik lebihnya kita, baik susahnya kita, baik senangnya kita, baik sedihnya kita, baik bahagianya kita, maka kita pasti akan bahagia di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, jika saudara memilih untuk menjadi orang suci, bahkan tidak mau atau jauh daripada orang yang berdosa, orang yang tetap melakukan dosa, maka saudara harus membereskan dosa saudara selagi masih kecil. Saudara juga harus mencari kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Bahkan saudara juga harus yang namanya melakukan apa yang Tuhan sukai. Jika saudara sudah melakukan itu semua, percayalah saudara, saudara pasti akan disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan kalau saudara berpikir masih melakukan itu, masih melakukan kebahagiaan, mencari kebahagiaan di dalam dunia, tidak mau datang sama Tuhan, percayalah, saudara tetap memilih untuk menjadi orang berdosa. Demikian khotbah singkat yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.